Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam hari ini tanggal 25 Februari tahun 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita senantiasa mau berjumpa dengan Tuhan. Kita ada kerinduan selalu mau ingin berjumpa dengan Yesus. Hati kita mau melekat dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita binasa, tanpa Tuhan hancur, tanpa Tuhan hidup tidak ada arti apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan, damai sejahtera, sukacita luar biasa bersama Yesus. Terbukti nyata tiap hari, setiap saat Bapak Ibu harus punya pengalaman bersama Yesus. Tiap hari, setiap saat kami selalu melangkah bersama dengan Tuhan. Saya selalu disertai Tuhan. Bukti nyata itu kita imani, itu namanya hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan harus kita imani. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu kita imani. Kalau kita bersama sebut nama Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 2:19 orang menyebut nama Tuhan menjauh dari kejahatan. Artinya kalau kita betul-betul bersama Tuhan, benar-benar kita harus jauh dari kejahatan. Jauh dari keadaan dunia yang jahat, jauh dari dosa. Tidak ada dosa dalam kehidupan kita. Tapi benar-benar kita hidup bersama dengan Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan senantiasa benar kita alami firman Tuhan yang hidup, bahwa kita disertai Tuhan. Benar, saya mengalami penyertaan Tuhan dimanapun saya pergi, ya. Karena bersama Yesus senantiasa pulang pergi disertai Tuhan. Senantiasa saya penuh dengan sukacita, dan saya sangat yakin ada penyertaan Tuhan. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini, dengan tema pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Termasuk yang menjadikan kita umat manusia. Dalam Yesaya 45 ayat 12 dikatakan bahwa manusia diciptakan sama Tuhan. Tuhan menciptakan langit dan bumi, juga manusia kita adalah ciptaan Tuhan. Dan kalau kita ciptaan Tuhan, maka sentralnya adalah Tuhan Yesus. Kalau sentral Tuhan Yesus, maka sangat-sangat yakin kita dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan adalah menjadi pusat hidup kita. Maka senantiasa kita mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Sebab Tuhan berkata dalam Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Puji Tuhan. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan semua pujian. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Amin, haleluya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Amin, haleluya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Amin, haleluya. Malam hari ini, kalau Bapak Ibu ada mungkin sakit, ada masalah, percayalah kepada Yesus. Karena Tuhan berkata, jikalau kita percaya, tidak ada perkara mustahil bagi orang percaya. Itu tertulis dalam Markus 9 ayat 23. Tertulis pula di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Amin, haleluya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Kita imani, karena firman Tuhan katakan dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu sekarang buat selama-lamanya. Jadi artinya, kalau 2000 tahun yang lalu mujizat Tuhan nyata, orang sakit apapun sembuh oleh Tuhan Yesus, bahkan mati bangkit. Demikian juga saat ini mujizat Tuhan terjadi. Saya mau baca di dalam Yohanes 11 ayat 40. Asal kamu percaya, kata Tuhan Yesus, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saat ini tergantung kita percaya atau tidak. Tapi imani firman Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan.
Ke dalam Titus pasal 1 ayat 2 dikatakan, janji Tuhan tidak pernah berdusta. Asal kita percaya kata Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin, haleluya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Amin, haleluya. Saya senantiasa menikmati penyertaan Tuhan. Saya alami ini. Saya katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin, haleluya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin, haleluya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Amin, haleluya. Sucikan mulutku Bapa, luruskanlah pikiran dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, Firman-Mu sumber kekudusan. Kuduskan hati kami dengan firman-Mu. Haleluya. Bersihkan hatiku, sucikan hidupku. Bentuklah hidupku menjadi serupa dengan Yesus. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin, haleluya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Percaya. Saya mau berdoa di antara Bapak Ibu kalian yang sakit, pegang bagian yang sakit. Percaya doa dengan iman. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dan katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin, haleluya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang sakit kami perintahkan dalam nama Yesus. Sembuh, pulih total dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus segala sakit sembuh. Segala kuasa iblis setan dihancurkan. 1 Petrus 2:24 dikatakan, dengan bilur-bilur Yesus sakit sembuh, pulih total dalam nama Yesus. Yesus berfirman dalam Yeremia 33:6, kesembuhan kesehatan datang dari Tuhan. Tuhan kirim keamanan yang berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima pertolongan datang dari Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Sungguh ku percaya sakitku sudah sembuh. Puji
mujizat terjadi dalam hidupku. Aku selalu sehat, aku selalu sehat. Dalam nama Yesus, mujizat ada dalam hidupku. Sungguh ku percaya, aku sudah sembuh. Hidupku pulih total dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami baca firman Tuhan. Kuduskan kami sebentar Bapa. Kami percaya Kau hadir bersama kami malam hari ini. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, kita bisa sehat sampai detik ini karena mujizat masih ada. Dan itu berlaku buat setiap kita asal kita percaya dan hidup di dalam kebenaran firman. Itu penting. 2 poinnya. Percaya saja tidak cukup kalau saudara hidup di dalam dosa. Banyak orang percaya mulut, tapi hidupnya berdosa, tidak bertobat. Maksud firman Tuhan, orang yang berseru nama Tuhan menjauhi kejahatan. Tapi banyak orang Kristen, orang dunia, orang semua mereka hanya mulut tahu, oh percaya. Tapi main-main dengan dosa, mempermainkan Tuhan. Ingat saudara, Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur akan dituai. Sakit itu bisa terjadi karena dosa. Ya, itu sudah tertulis di dalam Mazmur 107 ayat 17. Ini pegang ini. Karena dosa. Maka kita jangan main-main dengan dosa. Tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau baca. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab apa? Kelakuan mereka yang berdosa. Kelakuan berdosa, sadar, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Terus kalau ada masalah terjadi di berikutnya, dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Disiksa karena kita menyadari kita jujur, banyak salah, banyak dosa, minta ampunlah sama Tuhan, ya. Bertobatlah dalam nama Yesus. Percaya, harus percaya. Dan kedua, bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, bukan tangan Tuhan tidak cukup panjang, telinga Tuhan tidak mendengar, tapi karena dosa memisahkan kita. Waktu percaya kepada Tuhan, bertobat. Di situ berlaku pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan. Artinya, bukan sembarang kita dengan nama Tuhan. Hidup kita harus benar, saudara. Karena ini penting, saudara. Makanya baca firman Allah, ikut Yesus itu harus sesuai firman. Jangan ngatur firman. Tapi kita diatur oleh firman. Dan hidup kita taat kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang kita ikuti. Bukan diterjemahkan karena dewi. Supaya firman ikuti kita, salah. Tapi kita ikuti firman. Firman berkata dalam 2 Timotius 2:19, demikian firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Wow, Tuhan mengenal loh kepunyaannya. Jadi kepunyaannya berarti dipelihara sama Tuhan. Berarti dia tahu diri. Hidupnya di dalam firman Tuhan. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah ia meninggalkan apa? Kejahatan. Jadi bagi kita sebagai anak Tuhan, jangan berbuat jahat. Jangan seenaknya main-main dengan dosa, mempermainkan Tuhan. Jauh itu. Tapi hiduplah di dalam firman Tuhan, maka pertolongan itu datang dari Tuhan. Amin. Saya mau baca Mazmur 124 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Siara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biar Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Ayat 8 menjadi pegangan renungan firman Tuhan malam ini. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita bahas dari ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita. Jujur saja, saudara, setiap kita terjadi konflik, ribut, perselisihan, suami istri terjadi perceraian,
anak-anak kita saja tidak ada kecocokan. Apabila ini di luar Tuhan, di luar konteksnya Tuhan, terjadi keributan perang itu. Ukraina, Rusia nggak boleh berhenti. Karena ikutin daging. Presiden Putin, termasuk Zelensky, Presiden Ukraina, ikutin daging. Tapi kalau ikuti firman Tuhan, tidak terjadi perang. Karena firman Tuhan berkata, hiduplah berdamai dengan setiap orang. Itu firman. Jadi kalau memang mereka ikuti firman, damai, saudara, saling mengalah, jangan sombong. Katakanlah Putin Rusia itu lebih hebat daripada Ukraina. Kakak lebih hebat daripada adiknya. Ya sudahlah, kakaknya mengalah, mengampuni. Justru mendidik adiknya. Sama juga adiknya, sama. Kalau tahu adiknya, hormatilah kakaknya. Hormatilah Ukraina kepada Putin. Inilah. Jadi kalau saling mengalah, ada kasih Tuhan. Ya, jadi jujur saja. Setiap kita di luar firman Allah terjadi konflik. Makanya musuh melawan kita. Biarlah jika bukan Tuhan, ketika manusia bangkit melawan kita, bangkit apa perang. Jika bukan Tuhan, jadi karena Tuhan ada perdamaian. Oleh karena itu artinya di ayat ini, mari kita andalkan Tuhan. Pertolongan hanya dari Tuhan. Maka jika bukan Tuhan, tidak terjadi, saudara. Tidak ada perdamaian, tidak ada sukacita, tidak ada surga bukan Tuhan. Maka artinya, tempatkan Tuhan di nomor 1 di antara segala-galanya. Ya. Terus berikutnya, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala terhadap. Ya, amin. Di luar Tuhan, kalau tidak ada Tuhan, terjadi ribut, marah, menyala, saling marah, saling bunuh, menfitnah, terjadi konflik. Wah, ribut semua. Dunia ini kacau balau, saudara. Makanya kenapa kacau balau? Karena dunia sudah dikuasai iblis. Tidak terjadi kacau balau apabila kita memisahkan diri dari dunia dan hidup bergaul dengan Tuhan. Ikuti suara Tuhan, ikuti firman Tuhan. Kalau kita ikuti firman Tuhan, ada damai sejahtera. Ayat yang keempat, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melengkapi. Amin. Terjadi tsunami, ya. Itu peristiwa tsunami, kena air tsunami, mati semua, terjadi gempa. Ini akibat dosa semua. Akibat dosa, semua bencana terjadi. Maka telah mengalir melengkapi diri kita. Ada yang meluap itu, ya ini tsunami. Ya, terus berikutnya, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsawi. Amin. Jikalau terjadi peristiwa mengerikan, tapi kita di dalam perlindungan Tuhan, bersyukurlah. Di antara saya pernah mendapat kesaksian, saudara, waktu saya ke Israel. Ya, itu ada tante-tante yang ketemu dengan saya bersaksi. Oh, terima kasih Pak Pendeta. Saya bersama keluarga. Saya punya anak 10 di antara anak 10 dibagi 5. 5 kelompok anak saya yang cinta Tuhan. Dan 5 tidak cinta Tuhan. Ternyata yang tidak cinta Tuhan hilang binasa. Dimakan air tsunami. Ini berlaku. Ayat 3 dan 4. Ayat 5. Air meluap-luap tsunami. Mati. Hilang sampai sekarang pada waktu dia itu. Tapi bagi anak saya yang 5 yang cinta Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Benar, saudara. Maka pentingnya kita. Maka berlaku ayat 8. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Oleh itu mari jadikan Tuhan sentral dalam hidup kita. Tempatkan Tuhan nomor 1. Dan ternyata ada perbedaan, saudara. Ada perbedaan. Di dalam kitab Maliaki, saya mau baca ayat sebagai terakhir. Maliaki pasal 3 ayat 18 demikian firman Tuhan. Maliaki itu sebelum Injil Matius, ya. Kitab Maliaki, saya buka kitab saya dulu, ya. Harus saya buka nih, butuh waktu, ya. Maliaki pasal 3 ayat 18 demikian firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan. Orang beribadah kepada Tuhan berarti orang cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan, ternyata di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Apa kata 1 Samuel pasal 2? Saya mau baca. 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Sabar, saya mau buka Alkitab ini. 1 Samuel pasal 2 ayat 9 dikatakan, langkah kaki orang-orang dikasihnya, dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa di dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seorang berkuasa. Kita tidak berkuasa apapun. Kalau bukan karena Tuhan kita mati binasa. Oleh karena itu mari membangun diri kita. Andalkan Tuhan. Cintalah Tuhan Yesus. Jadikan diri kita dicinta sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, langkah kaki orang yang dikasihnya dilindunginya. Amin. Karena pertolongan kita di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat
mujizat masih ada dalam hidupku. Amin, haleluya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Amin, haleluya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Amin, haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Amin, haleluya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbang tidur, berjaga dan berdoa, dan percaya pertolongan kita datang dari Tuhan Yesus, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.